Setiap hari, dunia menatap ke Timur Tengah. Ketegangan meningkat. Ancaman nuklir muncul dari balik pernyataan politik dan aliansi tersembunyi. Dan di pusat semua ini, ada satu nama yang terus menjadi sorotan, Iran. Tapi bagaimana jika masa depan Iran sebenarnya sudah ditulis ribuan tahun yang lalu? Bukan dalam laporan rahasia atau strategi militer, melainkan di dalam Alkitab? Ya, Alkitab berbicara tentang Iran. Bukan dengan nama modernnya, tetapi sebagai Persia. Sebuah bangsa kuno yang pernah berjaya, pernah dipakai Tuhan, dan akan kembali muncul di panggung nubuatan akhir zaman. Dan inilah yang mengejutkan, bangsa yang dahulu menolong Israel. Di akhir zaman, justru berdiri melawannya. Ini bukan teori, ini bukan spekulasi. Ini adalah bagian dari kisah besar yang ditulis oleh Allah sendiri. Teruslah menonton hingga akhir. Karena yang akan Anda dengar bisa mengubah cara Anda memandang sejarah, nubuatan, dan masa depan dunia. Untuk memahami nubuat tentang Iran, kita harus kembali ke awal. Jauh sebelum ada yang mengenal nama Iran, bangsa ini muncul dalam Alkitab dengan nama yang berbeda, Elam. Dalam Kejadian 10 ayat 22, Elam disebut sebagai salah satu anak dari Sem, keturunan langsung dari Nuh dan leluhur bangsa Ibrani. Ini berarti sejak permulaan sejarah manusia pasca air bah, Elam sudah menempati posisi penting dalam garis keturunan bangsa-bangsa. Elam kemudian berkembang menjadi salah satu peradaban awal yang menetap di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran Barat Daya, dekat pegunungan Zagros dan Sungai Efrat. Bangsa ini memiliki bahasa sendiri, sistem keagamaan, dan ibu kotanya disebut Susa, kota yang kemudian sering muncul dalam kisah Alkitab. Elam bukan hanya bangsa kuno, ia juga tampil sebagai kekuatan militer. Dalam Kejadian 14, Raja Elam, Kedorlaomer, memimpin koalisi 4 kerajaan dan menyerbu wilayah Kanaan. Di sana mereka menawan Lot, keponakan Abraham. Dan disinilah untuk pertama kalinya, bangsa Elam berhadapan langsung dengan umat pilihan Allah. Abraham, dengan 318 orang tentaranya, menyerbu dan mengalahkan pasukan Elam demi menyelamatkan keluarganya. Sejak awal, Elam tampil sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang berperang, bangsa yang bersentuhan langsung dengan rencana Allah bagi umatnya. Ratusan tahun setelah masa Abraham, nama Elam kembali muncul. Kali ini bukan sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai nubuat langsung dari Tuhan. Yeremia 49 ayat 34 hingga 39 mencatat firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang Elam. Ini bukan sekadar